Halo pemirsa, Info Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia. Bersama saya Pesti Ramadi, ini dia Info Dunia selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Kekhawatiran akan perang dan instabilitas membuat sebagian warga Amerika Serikat menempuh jalur ekstrim untuk membeli bunker tahan bom yang juga dirancang untuk tahan dampak serangan nuklir. Tapi efektivitas produk seperti ini bila pun mahal dipertanyakan oleh para ahli. Tak jauh dari kota Dallas, negara bagian Texas, pekerja sebuah pabrik disibukkan dengan pembuatan sebuah produk unik. This is the largest bomb shelter factory in the world. It's on a 10-acre piece of property in a 72,000 square foot building, and we are covered wall-to-wall on underground bomb shelters. Ron Hubbard adalah CEO dari Atlas Survival Shelters, produsen bunker atau ruangan bawah tanah tahan bom yang disebut bahkan tahan serangan nuklir. Most people surveyed believe that there will be a World War III one day and it will be very catastrophic and that these shelters will have great value at that time. Menurutnya penjualan bunker tahan nuklir melonjak menyusul pandemi COVID, perang Rusia dengan Ukraina, serta perang Israel-Hamas di Gaza. People are uneasy and they want a safe place to put their family. And they have this attitude that it's better to have it and not need it than to need it and not have it. Remember what to do, friends. Saat puncak Perang Dingin tahun 1950-an, banyak video menyarankan orang berlindung ke bawah meja begitu ada serangan nuklir. Penelitian sesudahnya menunjukkan strategi ini hanya efektif untuk jarak tertentu dari pusat ledakan. The blast is kind of 1 to 3 miles out, which is obviously a good size area, but it's small compared to the size of a city. And so there's all these people who have not been affected by the blast at all, who really need to be thinking about how to protect themselves from the radioactive fallout. Menurut ahli nuklir dari Lawrence Livermore National Laboratory, tak perlu ruang bawah tanah khusus untuk berlindung bila pusat ledakan cukup jauh. Doesn't have to be fancy. Almost any non-residential building in the US is going to work. Think about your supermarket. Think about all the shelves of stuff. That's protection. Laku kerasnya bunker anti serangan nuklir membuat cemas pejabat dan ahli bencana karena bukan hanya tak efektif tapi mengalihkan perhatian dari akar permasalahan, yaitu non-proliferasi senjata nuklir. Underground bunkers, if we ever get to a point where there's all-out nuclear war, aren't going to protect people. And instead, we ought to be investing our resources and our energy trying to talk about a freeze initially, and then finding ways to engage countries that possess nuclear weapons. Menurut perkiraan Blue Wave Consulting, penjualan bunker Amerika Serikat bakal meningkat sekitar 28% pada tahun 2030. Bunker kecil satu ruangan bisa diperoleh dengan harga puluhan ribu dolar atau ratusan juta rupiah. Dengan bunker berukuran lebih besar multi ruangan seperti layaknya sebuah apartemen di bawah tanah dengan harga jauh lebih mahal lagi. Bagi para pembelinya, bunker seperti ini memberikan rasa aman. Tapi bagi para kritikus, rasa aman ini hanyalah rasa aman semu saja. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu, sebuah perairan di California baru-baru ini ditetapkan menjadi suaka laut baru dan salah satu yang terbesar di Amerika Serikat. Dan ini melindungi keberagaman hayati di kawasan tersebut dari pengeboran minyak dan juga gas. Pat Nugent telah menyelam di perairan lepas pantai California ini selama hampir 40 tahun. We've got some of the unique sea life. We've got nudibranchs. We've got large diversity of fish. We've got sea lions in the area. We've got sea otters. We've got harbor seals. We have octopus. Hampir 12.000 km persegi samudra dan garis pantai California adalah bagian dari Suaka Marga Satwa Laut Nasional Warisan Chumash yang baru disahkan. Yang pertama dikelola bersama dengan masyarakat adat. Violet Sage Walker adalah ketua Dewan Suku Chumash Utara. Dia mengatakan itu adalah tempat yang memiliki makna sejarah dan budaya yang mendalam. We believe that all people come from these islands here off of the coast of California, and that our people originated from those islands, and that when our people leave this world, they leave through the setting sun and the Western Gate, which is Point Conception. That story has some roots in history, and it has roots in science, and the science says
That this is where the mixing of northern and southern waters and western waters, all these animals come here, and it's a sacred place. Penetapan suaka ini melindungi daerah tersebut dari produksi minyak dan gas serta konstruksi baru. Ini bertetangga dengan pembangkit listrik Diablo Canyon, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di California. After 9/11, they actually created a mile barrier around the plant where there's no boat traffic other than the scientific divers that are working there. But that whole coastline from Avila Beach to Morro Bay is just spectacular. Tapi pejabat organisasi perikanan Teluk Moro setempat menentang suaka baru itu. Mereka mengatakan perairan California sudah diatur secara berlebihan dan khawatir tentang bagaimana masyarakat Chumash akan mengelola akses. We keep hearing that the sanctuary and the tribes are going to co-manage this sanctuary. We don't know exactly what that means, but we do know that the Chumash want their special little areas off limits to all fishing, just them. They'll be able to fish in these areas. Violet membantah akan ada area pemancingan khusus Chumash. People have been living with national marine sanctuaries all around them for like 50 years now. So there's fishing, there's scuba diving, there's kayaking. Everything that everybody does has been done in a national marine sanctuary this whole time. Suaka Laut Chumash pada akhirnya dapat memasukkan perairan di sekitar platform pembangkit listrik tenaga banyu lepas pantai setelah pembangunan turbin selesai. Amerika Serikat saat ini memiliki 18 suaka marga satwa laut. Selain sejumlah perairan di lepas pantai California, ada juga wilayah perairan di negara bagian Hawaii dan Florida. Selain itu ada sejumlah danau-danau seperti Danau Wisconsin dan Danau Ontario di dekat perbatasan dengan Kanada. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, teknologi kecerdasan buatan ditambah teknologi robotika ini terus dikembangkan untuk mengatasi beragam persoalan manusia, termasuk diantaranya masalah kesepian yang disebut pejabat kesehatan Amerika Serikat sebagai epidemi baru. Robot untuk membantu mengatasi kesepian ini dibuat dalam berbagai bentuk. Sebuah robot interaktif bernama Romy buatan Mixi Inc. menjadi pemenang penghargaan inovasi untuk kategori robotika dalam pameran Akbar Electronic Consumer Electronic Show atau CES yang berlangsung di Las Vegas, negara bagian Nevada. Robot ini dirancang untuk mengatasi kesepian. In the morning, you can wake up and Romy will say, "Good morning." And when you're back from work, Romy will say, "Welcome home." Well, unlike a normal AI that might just answer a question, Romy will actually converse with you. So something like, "Romy, I got some bananas today. Wow, they look great. Let's eat them together." Romy saat ini baru tersedia di Jepang dan dijual dengan harga 90.000 yen atau sekitar 9 juta rupiah. Versi terbarunya baru akan dijual di Amerika Serikat sekitar Maret. Romy's actually been proven to help people who are more socially isolated, anxious, and lonely because we worked with the local governments in Japan to bring Romy to nursing homes, and it's been very popular there. So hopefully we can help people out who are a bit more socially isolated. Survei oleh Asosiasi Psikiatri Amerika menunjukkan sedikitnya sepertiga warga dewasa mengaku mereka merasa kesepian sedikitnya sekali setiap minggu. Lalu sekitar 1/10 bahkan mengaku mereka merasa kesepian setiap harinya. Dan beragam survei terpisah menunjukkan kelompok usia paling rentan adalah warga lansia dan juga warga dewasa paling muda. Masih di CES, sebuah robot anjing dirancang untuk mengatasi tak hanya rasa kesepian, tapi juga gejala demensia pada lansia. Robot bernama Jenny ini diproduksi oleh Tombot, sebuah perusahaan yang bermarkas di negara bagian California. These puppies are designed to treat the behavioral and psychological symptoms of dementia, reduce the need for certain medications, including psychotropics. With traditional objects, most seniors don't care for them, maybe 1%. Research on robotic animals show they significantly outperform those traditional objects and have the added benefit of reducing pain and the need for pain medications. Kehadiran sejumlah robot untuk mengatasi kesepian ini mendapat respons positif dari pengunjung. Loneliness is the feeling of not having social contacts. You could be in a 500-bed facility or in a community of many, many people, and you could still be lonely if you don't have those social connections. In human psychology, that AI doll or robot might be able to do the trick and fill that hole. And if that can be done, that's a great thing. That's a win for everybody.
Jani dijual dengan harga $1.500 atau lebih dari 24 juta rupiah. Selain dijual langsung ke konsumen, produk ini juga disewakan ke institusi yang membutuhkan termasuk panti lansia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, para petani di Namibia menebang banyak pohon akasia yang invasif untuk membuka padang rumput bagi ternak mereka. Kini sebuah perusahaan memanfaatkan substrat pohon yang juga ditebang beserta jamur miselium untuk membuat batu bata yang sangat kuat dan ramah lingkungan. Hilma Nashandi menanam jamur di Mycohep di Breakwater, sebelah utara ibu kota Namibia, Windhoek. Perusahaan ini menjual jamur di toko-toko retail. Namun produk utamanya bukan hanya itu. Jamur miselium yang mirip akar ini tumbuh di substrat pohon akasia invasif yang kemudian digiling menjadi serbuk gergaji. So the mycelium in the substrate form a bond. Mycelium now behaves like a glue that is binding the substrates together as it feeds on it. Now you have more of like a block. So it will require some strength for you to break it apart. Para pekerja memasukkan balok ke alat pengepres untuk dibuat batu bata persegi, lalu dipanaskan selama 12 jam untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahannya. Setelah didinginkan selama 24 jam, batu bata ini siap digunakan. Menurut pengawas di proyek Mycohep, batu bata ini sangat kuat. This is our finished product of extracting the brick. This is a very strong brick. Its strength is about 35 MP, and it weighs about, as a finished product, it weighs about 13 kilogram. Batu bata yang sudah jadi bahkan lebih kuat dibanding beton menurut Mycohep. Arsitek dalam proyek prototipe bangunan perusahaan ini, Gilbert Shava, mengatakan batu bata ini juga memiliki fungsi insulasi yang baik sehingga cocok untuk musim panas dan musim dingin di Namibia. Menurut Gilbert, pembuatan bata ini tidak menghasilkan banyak karbon dioksida penyebab pemanasan global. The carbon footprint of the brick, when you compare with the traditional bricks, it doesn't consume a lot of, it doesn't have cement in, because the process of making cement, that's where you've got a lot of carbon emission. Mycohep mengatakan setiap 15 tahun, pemerintah Namibia ingin menyingkirkan sedikitnya 300 juta ton pohon akasia yang invasif. Menurut perusahaan ini, mereka dapat mengubah pohon-pohon itu menjadi batu bata untuk membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Namibia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Otoritas Afrika Selatan memperkenalkan sistem informasi digital yang menyediakan data pertanian bagi para petani kecil. Teknologi pertanian presisi ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan data satelit untuk membantu petani meningkatkan produktivitas, lahan, dan hasil panen mereka. Kemajuan teknologi pertanian telah membantu petani komersial meningkatkan hasil panen mereka di seluruh dunia. Tapi masalah keterjangkauan dan aksesibilitas sering membuat petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi yang sama. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Afrika Selatan atau CSIR mengembangkan sistem berbasis web yang dirancang untuk petani kecil. Sistem ini disebut Sistem Informasi Pertanian Presisi atau PIPES. Moses Cheu adalah ilmuwan utama proyek ini. Menurutnya, platform ini menggunakan bahasa lokal dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data yang bisa membantu petani membuat ladang mereka lebih produktif. We have adapted soil pH, soil organic content, soil nitrogen content or information that no other system has gone down to that level to generate such information. Data dikumpulkan dengan drone dan peralatan lain, kemudian dibandingkan dengan citra satelit untuk membantu petani mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. Menurut CSIR, sistem ini bisa meningkatkan hasil panen petani hingga 20%. Stefan Janse van Rensburg adalah ahli pertanian digital dari Bayer Crop Science yang bukan merupakan bagian dari proyek CSIR. Menurutnya, salah satu tantangannya adalah mengajar para petani cara menganalisis data. It needs to be affordable for farmers to be adapted.
The second one is the educational part. Farmers needs to be educated and trained and upskilled how to use the best products effectively. Di barat laut Johannesburg, calon petani komersial Wandile Sikosana masih dalam tahap kagum. Tapi menurutnya, mempelajari kemampuan Pais saat ini dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi hasil panen jagungnya tidaklah terlalu sulit. They say that they can check the moisture in the soil, via satellite. It's like, wow. Yeah, no, I understand what it tells me, and it's not that difficult to use, I must say. For somebody who was born before technology, I can find my way around. Ketika Wandile dan timnya bergegas menanam benih terakhir di musim ini, menurutnya ia berharap dapat menggunakan data Pais untuk membantunya memilih pupuk yang tepat untuk hasil panen yang lebih baik pada tahun depan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Para ilmuwan di Kenya mengatakan mereka sedang mempelajari ulat asli Afrika Barat yang dapat mengkonsumsi dan juga mengurai plastik. Menurut pakar, cacing pemakan ini menghasilkan enzim yang dapat membantu mengurai sampah plastik, tapi para aktivis lingkungan mempertanyakan efektivitas temuan ini. Evelyn Wambui dan ilmuwan lainnya sibuk melakukan penelitian di laboratorium di Pusat Fisiologi dan Ekologi Serangga Internasional atau ICP di Nairobi. Menurutnya mereka sedang mempelajari sejenis ulat yang bisa memakan dan mengurai plastik. This insect is going to be of help because we've identified first it can consume the plastic, especially the styrofoam. And two, it has a group of bacteria that is helping in the plastic degradation process. Evelyn dan rekan ilmuwan Chrysanthus Mbitangga termasuk di antara 4 pakar ICP yang ikut menulis laporan di jurnal Nature September lalu. The advantage with this insect is that it is native to Kenya and in Africa in general, compared to the other mealworm that has been described in other parts of the world, like the yellow mealworm. And so this makes us to have a home-based solution. And an insect that has adapted to our climatic environment has been able to survive and strive within the environment. Menurut program lingkungan PBB, polusi plastik adalah salah satu tantangan lingkungan terbesar yang dihadapi dunia. Ada lebih dari 400 juta ton plastik yang diproduksi setiap tahun, namun kurang dari 10% yang didaur ulang. Para ilmuwan di ICP sedang mempelajari cara mengumpulkan bakteri yang hidup dalam usus cacing dan mencari tahu apakah bakteri itu bisa digunakan untuk mengelola sampah plastik. Those bacteria can be harnessed from the insect, and then we do a scale up of, produce millions and millions of these bacteria that can be used to degrade the polystyrene waste. Namun sejumlah aktivis lingkungan tidak yakin temuan ini akan menyelesaikan masalah sampah plastik. We've only found insects that only degrade a certain type of plastics, polystyrene, PET, and we have a lot of forms of plastics. So what of the other forms of plastics? And also, once these insects have eaten these plastics, what is the byproduct? We are not saying that it's a silver bullet, but what we are saying is that it could be an integrated approach in plastic management, If you can bring down plastic degradation by 30 to 50%, that would be a very huge impact in terms of waste management in the continent. Menurut Jerans, cara terbaik mengatasi masalah plastik adalah dengan mengurangi produksinya. So you have a lot of problematic and unnecessary plastics like the sachets, the PET bottles, which we really do not need, which is like straws and the rest. We need to cut the production of those ones. Jerans mengatakan Kenya adalah salah satu dari 34 negara yang telah melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di Afrika. Sementara benua ini masih terus bergulat dengan masalah polusi plastik. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sebuah perusahaan swasta Nigeria belum lama ini memperkenalkan armada taksi online dengan sekitar 200 kendaraan listrik. Menurut perusahaan itu, armada taksi mobil listrik ini merupakan langkah untuk menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. Chidi Eka mengawasi operasi di cabang Abuja dari Enviable Transport, sebuah perusahaan yang mengoperasikan kendaraan listrik atau EV. Perusahaannya telah meluncurkan mobil listrik untuk digunakan di Abuja dan kota-kota lainnya. Menurut Chidi,
Inisiatif perintis ini bertujuan meningkatkan transportasi perkotaan sekaligus mengatasi masalah iklim. By introducing electric vehicles that will not emit carbon gases and the rest of them, we are ensuring that we are contributing to our social responsibility towards helping to reduce the level of pollution in the environment. Meski ada kekhawatiran yang menghambat adopsi mobil listrik di Nigeria, terutama kekhawatiran tentang jarak tempuh yang terbatas, petugas pemberangkatan Enviable Transport ini mengatakan jarak tempuh 400 km mobil listrik yang terisi penuh sudah cukup untuk sebagian besar perjalanan. Ia memperkirakan adanya lonjakan popularitas kendaraan listrik dalam beberapa tahun ke depan di kalangan warga Nigeria. We are in a very technological paced generation where people are quite curious to find alternatives to the already known means of life they are living. Saat Nigeria mengatasi hambatan infrastruktur terkait operasi EV seperti membangun stasiun pengisian daya, adopsi mobil listrik mendapatkan momentum. Sebagian didorong oleh keunggulan kendaraan listrik seperti berkurangnya emisi dan polusi udara. Menurut pakar lingkungan di Abuja Joseph Ibrahim dan spesialis mobilitas listrik Daniel Mantim, pemerintah perlu memainkan peran aktif jika kendaraan listrik ingin mendapatkan dukungan publik. We are polluting less and we are creating green jobs and we are also making sure that our environment is cleaner while we are developing. And what we need is to continue to advocate and encourage the government to do more. And most importantly, we need support from the private sector, who are the drivers of the economy, to buy into this transition. Government policies will go a long way to incentivize people who want to go into e-mobility, those who want to assemble these cars, those who want to import them, those who even want to buy. Sebagai penanda tangan perjanjian Paris, Nigeria bertujuan mencapai emisi nol pada tahun 2060 dengan rencana transisi energi 2021 menunjukkan kesiapan mengeksplorasi solusi energi yang lebih bersih. Dan saat Nigeria melangkah menuju mobilitas listrik, solusi inovatif dan kebijakan strategis sangat penting untuk membuka potensi penuh kendaraan listrik dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simple TV, News, Sport, Entertainment.